Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nila Ardianti dari Fakultas Syariah, jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis jual beli online dan perlindungan hukum konsumen, perspektif kompilasi hukum ekonomi syariah. Tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah kompilasi hukum ekonomi syariah. Memasuki pembahasan yang pertama, yaitu deskripsi kasus. Transaksi jual beli online merupakan transaksi yang dilakukan melalui pemesanan dengan melakukan pembayaran terlebih dahulu, kemudian barang akan dikirim di kemudian hari. E-commerce didefinisikan sebagai satu set dinamis teknologi, aplikasi, dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen, dan komunitas tertentu melalui transaksi elektronik, perdagangan barang, pelayanan, dan informasi yang dilakukan secara elektronik. Seiring dengan berkembangnya zaman, banyak orang yang memanfaatkan media elektronik untuk berbisnis. Namun, berbisnis lewat media elektronik hendaknya para pelaku dapat menegakkan keadilan dan tidak melakukan kecurangan. Penjelasan dalam jual beli online hanya menampilkan fitur dan gambarnya saja, sehingga rentan akan adanya manipulasi terhadap konsumen. Barang yang diperjualbelikan memang dispesifikasikan secara jelas, baik ukuran, harga, kualitas bahan, bahkan warnanya jelas diterangkan dalam papan iklan. Tetapi dalam jual beli online, ketika konsumen memutuskan untuk menyetujui akad tersebut, barang yang diterima seringkali bertolak belakang dengan yang dijelaskan dalam iklan. Dalam jual beli online, barang yang sudah dipesan konsumen terkadang mengirimkan atau mentransfer sejumlah uang sesuai harga barang sebagai bentuk persetujuan perjanjian. Namun, banyak dari konsumen yang menerima barang dari jual beli online tidak sesuai dengan pesanan dan tidak sesuai dengan apa yang diiklankan. Memasuki pembahasan yang selanjutnya, yaitu definisi jual beli. Definisi jual beli. Jual beli secara etimologis dalam bahasa Arab berasal dari kata ba'i. Ba'i adalah jual beli antara barang dengan barang atau jual beli dengan barang dengan uang. Jual beli merupakan salah satu bentuk bisnis yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Sedangkan secara terminologis, para ulama memberikan definisi yang berbeda. Di kalangan ulama Hanafi terdapat dua definisi jual beli, yaitu saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu dan tukar menukar sesuatu yang diingini dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Sedangkan ulama mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali memberikan pengertian jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan. Dalam syariat Islam, jual beli adalah pertukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan keridhaan antara kedua belah pihak, atau dengan pengertian lain, memindahkan hak milik dengan hak milik orang lain berdasarkan persetujuan dan hitungan materi. Dilihat dari definisi tersebut, maksud dari jual beli adalah suatu proses pertukaran barang dengan benda yang mempunyai nilai dan di antara kedua belah pihak saling rela dalam transaksi tersebut. Transaksi jual beli ini sangat penting bagi kehidupan setiap manusia karena mereka saling membutuhkan satu sama lain, saling tolong menolong, saling tukar menukar keperluan dalam kehidupan urusan kepentingan hidup. Selanjutnya yaitu dasar hukum jual beli. Dalam melakukan transaksi jual beli terdapat dasar hukum jual beli berdasarkan Al-Quran, yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minas sam. Dzalika bi annahum qalu innal bai'a mithlur riba wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Faman ja'ah mau'izatum mir rabbih fantaha falah ma salaf wa amruhu ilallahi wa man 'ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Yang artinya, orang-orang yang makan riba dapat berdiri melainkan seperti berdiri orang yang kemasukan syaitan lantaran penyakit dia.
Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Allah, lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan dan urusannya kepada Allah. Orang yang kembali mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Selanjutnya yaitu syarat jual beli. Syarat jual beli dinyatakan sah apabila telah memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama yaitu pelaku akad. Yang kedua barang yang diakadkan atau tempat berakad. Artinya yang akan dipindah kepemilikannya dari salah satu pihak kepada pihak lain, baik berupa harga atau barang yang ditentukan dengan nilai atau harga. Syarat pelaku akad. Bagi orang yang berakad, disyaratkan berakal dan memiliki kemampuan memilih. Jadi, akad orang yang gila, orang mabuk, dan anak kecil tidak bisa dinyatakan sah dalam melakukan jual beli, kecuali jika anak kecil tersebut sudah dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Itu baru dapat dikatakan sah akadnya. Yang kedua yaitu syarat barang akad. Syarat barang akad yang pertama yaitu suci atau bisa dikatakan halal dan baik. Yang kedua bermanfaat. Yang ketiga milik orang yang melakukan akad. Yang keempat barang yang dapat diterima pihak melakukan akad. Selanjutnya yaitu rukun jual beli. Transaksi jual beli dianggap sah apabila dilakukan dengan ijab qabul, kecuali barang-barang kecil yang hanya cukup dengan mu'ato'ah atau saling memberi sesuai adat dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat tersebut. Jumhur ulama menentukan rukun jual beli itu ada 4, yaitu yang pertama orang yang berakad, yaitu penjual dan pembeli. Yang kedua yaitu zigot atau lafadz ijab qabul. Yang ketiga yaitu barang yang dibeli, dan yang terakhir adalah nilai tukar pengganti barang atau bisa disebut dengan uang. Tidak ada kata-kata khusus dalam melakukan ijab dan qabul, karena kebenarannya tergantung pada akad sesuai dengan tujuan dan maknanya, bukan berdasarkan atas kata-kata dan bentuk kata-kata tersebut. Ketentuan akad tersebut mengharuskan adanya keridhaan atau saling rela dan diwujudkan dalam bentuk mengambil dan memberi, atau dengan cara lain yang dapat menunjukkan akan sikap ridho. Pembahasan yang selanjutnya yaitu jual beli online menurut kompilasi hukum ekonomi syariah. Dalam kompilasi hukum ekonomi syariah, jual beli online atau e-commerce tidak dijelaskan secara langsung. Namun dengan kompilasi ini, jual beli online dapat dianalogikan dengan transaksi pemesanan barang yang bisa disebut dengan salam atau istisna. Menurut kompilasi hukum ekonomi syariah, transaksi salam yaitu jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli yang pembayarannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang. Adapun istisna adalah jual beli barang atau jasa dalam bentuk pemesanan dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pihak pemesanan dengan pihak penjual. Bai istisna juga didefinisikan sebagai transaksi yang pembayarannya disegerakan atau ditangguhkan sesuai kesepakatan dan penyerahan barang ditangguhkan. Jual beli online dan transaksi salam atau istisna merupakan transaksi yang sama-sama menggunakan model pembayaran barang terlebih dahulu. Selain itu, pihak konsumen melakukan pemesanan produk dengan menyebutkan bentuk, ciri-ciri, dan harga produk yang dipesan. Spesifikasi yang disyaratkan produk pesanan sesuai yang disyaratkan konsumen, dan produsennya dengan harga yang disepakati. Bahkan, cara pembayaran dapat dilakukan di muka, dicicil, atau ditangguhkan sesuai jangka waktu tertentu. Konsumen juga harus mengetahui karakteristik produk tersebut meliputi jenis, spesifikasi, teknis, kualitas, serta kuantitas barang yang dipesan. Dalam KHES pasal 104 dan 106 dijelaskan bahwa bai istisna mengikat setelah masing-masing pihak sepakat atas barang yang dipesan dan diidentifikasi dan dideskripsikan. Barang yang dijual harus sesuai permintaan pesanan. Sedangkan bai salam dalam pasal 101 KHES menyebutkan jual beli salam dapat dilakukan dengan syarat kuantitas dan kualitas barang yang sudah jelas. Kualitas barang dapat diukur dengan tekanan dan timbangan atau meteran.
Yang terakhir, spesifikasi barang yang dipesan harus diketahui secara sempurna oleh para pihak. Adapun jual beli online menurut DSN MUI, PJOK, dan ulama adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu menurut DSN MUI. Ketentuan syarat jual beli salam atau jual beli online menurut Fatwa DSN MUI atau Dewan Syariah Nasional nomor 05/DSN MUI/4/2000 yaitu tentang ketentuan pembayaran. Alat bayar yang diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, dan manfaat. Pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak yang disepakati. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang. Yang kedua yaitu ketentuan tentang barang. Ketentuan tentang barang yang pertama yaitu harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai utang. Yang kedua harus dapat dijelaskan spesifikasinya. Selanjutnya penyerahan dan dilakukan kemudian hari di tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya, tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan. Yang kedua yaitu pengertian jual beli online menurut PJOK. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/PJOK 05/2014 tentang penyelenggaraan usaha pembiayaan syariah bab 1 Ketentuan Umum. Pasal 1 ayat 12 salam adalah jual beli suatu barang dengan pemasaran sesuai dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran harga barang terlebih dahulu secara penuh. Yang terakhir yaitu jual beli online menurut ulama. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mendefinisikan salam adalah akad yang disepakati untuk membuat sesuatu dengan ciri-ciri tertentu dengan membayar harganya dahulu, sedangkan barangnya diserahkan kepada pembeli di kemudian hari. Pembahasan yang selanjutnya yaitu perlindungan hukum konsumen menurut kompilasi hukum ekonomi syariah. Memang dalam KHES tidak ada pembahasan khusus mengenai perlindungan konsumen. Dalam KHES hanya dijelaskan mengenai hak khiyar. Bagi konsumen, hak khiyar merupakan hak pilihan bagi konsumen untuk melanjutkan akad atau membatalkan akad. Inilah salah satu bentuk perlindungan apabila konsumen merasa barang yang dipesan tidak sesuai dengan keinginan, walaupun pada faktanya hak khiyar ini memiliki resiko yang cukup besar. Khiyar dalam pasal 20.8 KHES diartikan hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan akad atau membatalkan akad jual beli yang dilakukan. Khiyar disyariatkan bertujuan untuk memelihara keadaan saling rela dan menjaga maslahat kedua belah pihak yang berakad atau mencegah bahaya kerugian yang bisa menimpa salah satu pihak yang berakad. Bentuk-bentuk khiyar menurut KHES yang mengacu pada perlindungan konsumen, yaitu yang pertama khiyar syarat. Khiyar syarat ini merupakan khiyar antara penjual dan pembeli dengan adanya persyaratan tertentu, seperti yang dijelaskan dalam KHES pasal 227 sampai 230. Pasal 227. Penjual atau pembeli dapat bersepakat untuk mempertimbangkan secara matang dalam rangka melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukannya. Yang kedua, waktu yang diperlukan dalam ayat 1 adalah 3 hari kecuali disepakati lain dalam akad. Pasal 228 berbunyi apabila masa khiyar telah lewat, sedangkan para pihak yang melakukan hak khiyar tidak menyatakan, membatalkan atau melanjutkan akad jual beli berlaku secara sempurna. Selanjutnya yaitu pasal 229 berbunyi yang pertama, hak khiyar syarat tidak dapat diwariskan. Yang kedua, pembeli menjadi pemilik penuh atas benda yang dijual setelah kematian penjual pada masa khiyar. Yang ketiga, kepemilikan benda yang berada dalam rentang waktu khiyar berpindah pada ahli waris pembeli jika pembeli meninggal dalam masa khiyar. Yang terakhir yaitu pasal 230. Pembeli wajib membayar penuh terhadap benda yang dibelinya jika benda itu rusak ketika sudah berada di tangannya sesuai dengan harga yang sebelum rusak. Yang kedua yaitu khiyar aib. Khiyar aib biasanya berlaku jika ada cacat barang yang tidak diketahui oleh pembeli pada saat
akad berlangsung. Dalam pasal KHES dijelaskan bahwa yang pertama yaitu pasal 235, benda yang diperjualbelikan harus terbebas dari aib, kecuali telah dijelaskan sebelumnya. Yang kedua yaitu pasal 236, pembeli berhak meneruskan atau membatalkan akad jual beli yang objeknya aib tanpa penjelasan sebelumnya dari pihak penjual. Yang ketiga yaitu pasal 237. Ada 4 poin dari pasal 237 ini. Yang pertama yaitu aib benda yang menimbulkan perselisihan antara pihak penjual dan pihak pembeli diselesaikan oleh pengadilan. Yang kedua, aib benda diperiksa dan ditetapkan oleh ahli atau lembaga yang berwenang. Yang ketiga, penjual wajib mengembalikan uang pembelian kepada pembeli apabila objek dagangan aib karena kelalaian penjual. Yang terakhir yaitu pengadilan berhak menolak tuntutan pembatalan jual beli dari pembeli apabila aib benda terjadi karena kelalaian pembeli. Yang selanjutnya yaitu pasal 238. Pengadilan berhak menetapkan status kepemilikan benda tambahan dari benda yang aib yang disengketakan. Yang selanjutnya pasal 239. Pembeli bisa menolak seluruh benda yang dibeli secara borongan jika terbukti beberapa di antaranya sudah aib sebelum serah terima. Pembeli dibolehkan hanya membeli benda-benda yang tidak aib. Yang selanjutnya yaitu pasal 240. Objek jual beli yang telah digunakan atau dimanfaatkan secara sempurna tidak dapat dikembalikan. Jadi, kesimpulannya, perlindungan konsumen menurut kompilasi hukum ekonomi syariah pasal 108 telah dijelaskan bahwa setelah akad jual beli pesan mengikat, tidak satu pihak pun boleh tawar-menawar kembali terhadap isi akad yang sudah disepakati, serta jika objek barang pesanan tidak sesuai dengan spesifikasinya, maka pemesan dapat menggunakan hak pilih khiyar untuk melanjutkan atau membatalkan pesanan. Selain menggunakan hak khiyar, konsumen harus lebih berhati-hati sebelum memutuskan untuk membeli secara online. Konsumen harus melindungi konsumen dari hal-hal yang merugikan, maka Islam memberikan solusi yaitu dengan adanya ganti rugi atau tanggung jawab dari pelaku usaha yang sering disebut dengan takwid. Dalam pasal 20.37 kompilasi hukum ekonomi syariah, takwid atau ganti rugi didefinisikan sebagai pengganti atau kerugian real yang dibayarkan oleh pihak yang melakukan prestasi. Poin yang terakhir yaitu saran untuk konsumen dan pelaku usaha. Setiap transaksi dalam hukum Islam harus mampu melindungi kepentingan dan hak konsumen dalam mengganti atau menutup kerugian yang dialami oleh konsumen. Pembeli atau konsumen seharusnya menerima barang dalam kondisi baik dengan harga yang wajar. Mereka juga harus diberi tahu bila terdapat kekurangan-kekurangan pada suatu barang. Islam melarang semua bentuk transaksi curang, baik dalam pembelian maupun penjualan. Pengusaha harus senantiasa jujur setiap saat dan dalam semua bentuk serta proses transaksi. Dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen transaksi jual beli online, jika konsumen mengalami ketidaksesuaian terhadap pesanan seperti yang ada di iklan dan menimbulkan perselisihan antara pelaku usaha dan konsumen, maka konsumen dapat melakukan hak khiyar khoban atau taghrib. Sekian presentasi dari saya mengenai analisis jual beli online dan perlindungan hukum konsumen, perspektif kompilasi hukum ekonomi syariah. Apabila ada kurangnya dalam saya menjelaskan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.